Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 6 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang baru pada pagi ini. Nafas yang kita hirup, kesehatan yang kita nikmati, serta kesempatan untuk bersama menyatu dalam renungan pagi merenungkan firman-Nya merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa dan raga kita untuk menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai ayat 19a. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, bukalah hati kami, kuasai pikiran kami, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai ayat 19a. Firman Tuhan. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hamba-Mu." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun." Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Lalu Naaman berkata, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal ini. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan ia bersandar pada tanganku, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Kata Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Amin. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, Naaman datang kepada Nabi Elisa sebagai seorang panglima yang terpandang, tetapi juga sebagai seorang penderita kusta. Setelah ia taat melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Elisa, ia mengalami kesembuhan yang sempurna. Yang menarik, bukan hanya kesembuhannya, tetapi perubahan hatinya. Naaman berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Pengakuan ini menunjukkan bahwa rasa syukur sejati membawa seseorang kepada pengenalan akan Allah yang hidup. Ia tidak lagi memuliakan dirinya atau menganggap kesembuhan itu sebagai hasil usahanya sendiri. Ia menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Ketika Elisa menolak pemberian dari Naaman, kita melihat bahwa kasih karunia Allah tidak dapat dibeli. Keselamatan dan pertolongan Tuhan adalah anugerah. Yang Tuhan kehendaki bukanlah balasan berupa harta, melainkan hati yang percaya dan bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mudah mengucapkan syukur ketika menerima berkat yang besar.
tetapi lupa bahwa setiap hari Tuhan juga memberikan berkat-berkat kecil yang menopang kehidupan kita. Nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan kekuatan untuk melewati hari ini adalah alasan untuk bersyukur kepadanya. Mari kita belajar dari Naaman. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan bibir, tetapi dengan hati yang semakin setia kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita lebih memuliakan berkat daripada Sang Pemberi berkat. Biarlah setiap keberhasilan, pertolongan, dan pemulihan yang kita alami membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tetaplah menolong kami untuk memiliki hati yang selalu bersyukur kepadamu. Bukan hanya ketika kami menerima sukacita, tetapi juga ketika kami menghadapi pergumulan. Mampukan kami melihat bahwa di balik setiap peristiwa, Engkau tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun bersama keluarga kami. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap rumah tangga, menguatkan kasih di antara suami, istri, orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Kami senantiasa berdoa untuk membawa pengharapan kami bersama dengan jemaat-Mu Tuhan yang mungkin berada di dalam keadaan sakit. Jamalah dengan kuasa penyembuhan-Mu. Berikan kekuatan, pengharapan, dan pemulihan. Berdoa bagi yang berduka cita. Tuhan, hiburkan, kuatkan. Engkau akan memakai kami sekalian untuk saling menghiburkan satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, maupun persoalan ekonomi. Bukalah jalan yang terbaik. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan dan kuatkan iman agar tetap berpengharapan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mendoakan anak-anak kami, ada banyak yang akan melanjutkan pendidikan mereka pada tingkat yang lebih tinggi dan akan keluar meninggalkan sejenak orang tua mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa, Engkau menjaga anak-anak kami dimanapun Engkau membawa mereka untuk menuntut ilmu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-Mu. Pakailah setiap pelayan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang setia, membawa kasih, damai, dan pengharapan bagi dunia. Tetap diberkati kami untuk terus menjadi saksi, mendoakan bangsa dan negara kami, mendoakan daerah yang kami cintai ini. Diberikanlah hikmat bagi pemerintah untuk memimpin dan memelihara persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Berikan kami damai dan keadilan-Mu, sehingga itu semua menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, sertailah setiap langkah kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala hal yang jahat dan mampukan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian renungan pagi pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menolong kita untuk menjalani hari ini dengan hati yang penuh syukur. Tuhan memberkati.